Halo semua, ketemu lagi dengan saya Bram Krisnadanu. Oke, di video kali ini kita akan implementasi API toko gitar yang di playlist sebelumnya sudah kita buat. Jadi untuk teman-teman yang belum mengikuti video atau playlist sebelumnya yaitu pembuatan API toko gitar, silahkan teman-teman tonton dulu, baru teman-teman bisa tonton video ini karena ini saling berkaitan. Oke, tapi di video kali ini saya tidak akan bahas untuk detail lengkapnya tentang Flutter, tapi di sini untuk sedikit banyaknya teman-teman tahu untuk implementasi API yang kemarin kita buat. Oke, tapi teman-teman juga perlu tahu dokumentasi Flutter-nya sendiri dan apa itu Flutter. Kita bisa langsung ke dokumentasinya, yaitu ke flutter.dev. Nah, ini adalah tampilan web dokumentasi Flutter-nya, ya, build apps for any screen. Jadi membuat aplikasi untuk banyak tampilan, ya. Dan Flutter sendiri dia adalah multi platform, ya, yang artinya dia bisa dibuild menjadi mobile, baik itu iOS maupun Android, web, desktop, dan embed. Nanti desktop sendiri ada banyak, mungkin bisa jadi Windows, jadi Linux, ataupun Mac OS. Jadi Flutter sendiri ini basisnya sekali coding kita bisa buat build, ya, maksudnya build ke banyak aplikasi. Jadi salah satu untuk kita nggak perlu buat-buat terus. Ketika kita pengen jadi web, kita build saja ke web. Untuk Android kita build saja ke Android. Tapi implementasi kali ini kita build menjadi Android, ya. Nah, Flutter juga dia menggunakan bahasa pemrograman yaitu Dart, ya, yaitu bahasa pemrograman dari Google yang masih baru termasuknya. Nah, dan Flutter ini merupakan frameworknya untuk pembuatan aplikasi webnya. Dan Dart sendiri bisa dibuat untuk aplikasi server juga bisa, tidak hanya untuk mobile. Nah, kita bisa langsung start saja di Get Started. Yang pertama, teman-teman yang pasti harus install dulu sesuai kebutuhan platform teman-teman, ya, dari Windows, Mac, atau Linux ataupun Chrome. Jadi di sini saya contohkan untuk Windows. Nah, silahkan teman-teman ikuti stepnya, ya. Ada operating sistemnya yaitu Windows 10 atau versi terakhir, ya, ada 11. Nah, untuk itu harus 64 bit, ya, versinya. Lalu ada space di penyimpanannya itu minimal 1,64 GB. Ini belum termasuk penyimpanan untuk IDE, ya. Bisa mungkin nanti kita pakainya VS Code atau mungkin teman-teman pakai Android Studio juga boleh. Nah, toolsnya di sini tersedia untuk environment-nya yaitu Windows PowerShell versi 5 dan GitHub versi 2 ke atas. Nah, untuk SDK-nya teman-teman boleh download di sini untuk yang versi stable, ya. Teman-teman untuk saran awal saja, jadi teman-teman download yang versi stable. Kalau pengen yang versi lainnya boleh di SDK rilisnya. Nah, setelah teman-teman download, nanti teman-teman ekstrak di dalam folder. Contoh ini ada contohnya yaitu di C, ya, directory C, lalu buat folder src, lalu ekstrak filenya, ya, file Flutter-nya di sana. Ada warning juga di sini, jangan install Flutter di pad yang mengandung spesial karakter. Bisa itu petik lalu spasi, ya. Kalau dia pakai underscore boleh, asalkan dia nggak ada spasi, petik, dan karakter-karakter yang memisah konteksnya. Nah, di sini juga warning Flutter, jangan install Flutter di directory seperti C lalu program file, ya. Jangan taruh filenya di sana karena di sana memerlukan izin privilege-nya. Jadi nanti dia kemungkinan nggak bisa diakses.
Itu untuk versi download langsung di zipnya. Boleh juga teman-teman langsung clone ya, di dalam C buat folder src, lalu clone saja ini, di copy, lalu jalankan script clone-nya. Nah, setelah berhasil download ya, teman-teman perlu ada yang disetting nih di environment variabelnya untuk Windows. Beda lagi untuk Mac ya. Silahkan teman-teman ikuti nanti dokumentasinya untuk Mac. Nah, untuk yang di sini teman-teman harus cari edit environment variabelnya ya. Jadi teman-teman di Windows ya, klik saja nanti env. Nah, akan muncul di sini. Nah, lalu dia mengarahkan di dalam user variable, cek jika ada entry yang dipanggil pet. Nah, di sini ya, environment variable ya maksudnya. Kita klik. Nah, di user variable di sini ya, lalu klik yang namanya entry-nya pet di sini. Nah, teman-teman boleh tambahkan satu ya, kita buat new di sini, diarahkan ke folder tempat penyimpanan Flutter-nya tadi. Oke, silahkan di copy lalu di paste. Nah, di sini karena saya sudah setting env-nya. Nah, jika sudah dan pastikan berhasil, itu caranya kita langsung coba run Flutter Doctor di terminal. Contoh ya, saya ke cmd, lalu saya jalankan Flutter Doctor. Oke, tunggu. Dokter Sumari. Nah, di sini pastikan untuk Flutter Doktornya itu berhasil berjalan ya. Biasanya dia akan muncul komennya itu tidak terekam ya, not recognized. Biasanya begitu. Itu artinya teman-teman setting di environment variabelnya belum benar. Jadi silahkan nanti diikuti ya. Nah, jika sudah berhasil, teman-teman perlu install command line tools-nya ya. Jadi teman-teman nanti boleh install di Android Studio-nya, lalu checklist di bagian SDK, yaitu untuk command line tools-nya. Nah, lalu di sini juga sudah disediakan step-stepnya ya untuk mengarahkannya. Jadi silahkan teman-teman ikuti untuk dokumentasi penginstalan Flutter-nya. Oke, jika sudah, saya harap teman-teman berhasil untuk setting ininya. Jadi kita langsung coba code untuk front end-nya. Nah, di front end-nya sendiri sebenarnya sudah ada. Jadi kita cukup copy saja nanti setiap code-nya yang akan kita implementasikan. Nah, itu linknya ada di deskripsi, silahkan dicek. Kalau di sini saya akan ke GitHub dulu. Nanti teman-teman di deskripsinya silahkan kunjungi GitHub yang sudah saya taruh situ. Nah, di sini saya akan ke toko gitar. Nah, di sini ini satu bundle aplikasinya ya yang sudah dibuat. Kita tinggal copy saja nanti. Oke, yang pertama teman-teman perlu buat satu project untuk Flutter-nya ya. Kalau di Windows itu di Visual Studio Code-nya saya cukup Ctrl Shift N ya. Maksud saya Ctrl Shift P ya, Ctrl Shift P ya, command palette. Nah, lalu di sini kita pilih yang new project. Nah, untuk supaya nanti bisa muncul ini, teman-teman juga perlu install ekstensi ya yang namanya Dart, ekstensi Dart dan Flutter. Nah, ini yang paling atas, nanti silahkan diinstal.
Lalu ada juga Flutter. Nah, yang paling atas juga. Nanti silahkan diinstal supaya di VS Code-nya itu ada komen untuk penginstalan atau pembuatan satu project baru di Flutter. Nah, di sini bisa teman-teman Ctrl Shift P, ya, command palette-nya, lalu teman-teman pilih yang new project, application. Nah, di sini kita suruh pilih lokasi kita taruh aplikasinya di mana. Oke, saya akan samakan di project kemarin. Sampel. Nah, di example ya. Di example di sini saya pilih select. Dalam example kita buat di sini nama foldernya. Yaitu saya buat toko gitar. Pastikan jangan gunakan spasi ya. Boleh underscore atau boleh langsung gini. Pakai camel case. Tapi sini saya pakai underscore gitar. Oke, jika sudah silahkan enter. Oh, di sini ada warning ya, Flutter project name should be all lowercase. Jadi Flutter projectnya harus semuanya menggunakan huruf kecil dengan underscore untuk jarak ya, space-nya setiap kata. Boleh underscore atau boleh langsung. Sini berarti toko gitar. Oke, begini. Lalu kita enter. Nah, secara otomatis Visual Studio-nya akan create ya satu bundle app Flutter-nya. Oke, di sini boleh ditunggu sampai pembuatan bundle-nya selesai. Masih waiting ya, waiting for another Flutter comment. Jadi dia menjalankan komen-komen lainnya. Nah, dia otomatis nih keluar folder-folder yang di generate oleh Flutter-nya. Oke, nah ini merupakan tampilan awal ya, ketika kita new project pasti akan membuat file yang seperti ini. Oke. Nah, untuk Flutter sendiri setiap foldernya ini yang nantinya ini berguna masing-masing ya, tetapi jangan teman-teman hapus karena ini setiap folder dan filenya merupakan bawaan dari Flutter-nya. Nah, untuk tempat kita nanti penulisan kodenya itu ada di folder lib. Nah, di dalam folder lib ini nanti tempat kita membuat kode-kode Flutter-nya. Nah, di sini ada Android, iOS, lalu Linux, macOS, web, dan Windows. Jadi Flutter itu bisa di-generate menjadi Android, iOS, Linux, macOS, web, ataupun Windows. Itu ya, jadi dia metodenya code base atau penulisan sekali kode bisa di-generate menjadi beberapa platform. Oke, yang pertama pasti ya, dia akan mengenerate suatu page ya, halaman yang dia biasanya ada timer klik. Ketika diklik tombolnya nanti akan menambah nilai. Nah, ini untuk sampelnya coba kita run dulu. Nah, untuk runningnya boleh teman-teman di emulator atau boleh juga run langsung di device-nya, mungkin handphone teman-teman ya. Dan pastikan untuk run di HP itu harus menggunakan
developer mode-nya ya, dirubah ke versi developer, lalu USB debugging-nya itu harus on. Nah, biasanya dia akan muncul di bawah sini. Kita akan run di mana. Oke, yang pertama kita akan coba run di handphone ya. Kita pilih Oke, setelah teman-teman berhasil connect ke USB device, dia akan muncul di bawah sini nih. Ini defaultnya Redmi Note 4 ya. Ini device saya. Untuk mobilenya, jika teman-teman belum muncul, coba cek lagi untuk USB-nya dan developer mode-nya atau apakah sudah aktif atau belum. Oke, langsung saja untuk menjalankan project di Flutter sendiri itu bisa langsung menggunakan Flutter Run ya, atau teman-teman bisa eksekusi di sini sebenarnya. Tapi di sini saya coba dengan Flutter Run. Oke, di sini juga sudah dijelaskan nih sama Flutter-nya. This is theme your application. Jadi di sini adalah tema aplikasinya. Jadi ketika kita pengen buat aplikasi, kita mau defaultin temanya seperti apa, teman-teman bisa setting di theme datnya ya, atau widget. Di sini widget theme-nya. Terus di bawahnya ada try running your app application with Flutter Run. Nah, ini adalah komen untuk menjalankan Flutter di mobile, web ataupun Windows-nya. Tergantung teman-teman mau running debug-nya itu di mana. Ini di sini ada you will see the application has a blue toolbar. Nah, jadi teman-teman bakal lihat nanti aplikasi itu punya toolbar yang warnanya biru. Ya, di atas itu nanti warnanya bakalan biru. Nah, kemudian then without quitting the app, try change the primary swatch to below two colors green and the invoke hot reload-nya ya. Untuk menjalankan hot reload-nya itu menggunakan R ya, R kecil di konsolnya. In the console you run Flutter Run. Jadi di konsolnya nanti untuk hot reload-nya, untuk fitur dari Flutter sendiri itu pakai ketik aja R. Atau simple save your change, atau untuk simple menyimpan pergantiannya di konsolnya itu gunain hot reload ya. Untuk pergantian data seperti teks itu kita cukup pakai hot reload di IDE-nya. Nah, juga di sini ada notice ya. That notice that the counter didn't reset back to 0. The application is not restart. Jadi nanti ada counter itu tidak akan kembali ke 0 ya. Nanti tidak akan kembali ke 0. Aplikasi tidak terrestart. Jadi mungkin di sini maksudnya ini pemberitahuan ya. Jadi counternya nanti tidak akan terreset kembali ke 0 jika aplikasinya tidak terrestart. Jadi counternya nanti akan terus bertambah dari mungkin pertama dari 0, lalu ada button di situ yang bakal terus nambah ya. Nah, di sini juga dijelaskan nih, this widget is the name page of your application. Jadi widget ini adalah nama widget ini home ya, home, halaman utama dari aplikasinya. It is stateful, yang artinya ya, ini adalah stateful, artinya ini punya sebuah state object ya, state object yang mempunyai field
dan dapat berubah. Nah, kelas ini, this class is the configuration for the state. It holds the values in the case the title provided by parent, in this case the app widget, and used by build method of state. Fields in a widget subclass are always marked final. Nah, di sini nanti di kelas ini dikonfigurasi melalui state. Ketika ketika ditekan value-nya dalam kelas ini, titelnya itu di provide dalam satu kelasnya, dalam satu case widget ini ya, homepage-nya, dan akan membuild method atau state. Ya, jadi state-nya nanti di dalamnya adalah sebuah fungsi, dan field-nya itu field di dalam widgetnya, widget sub kelasnya itu akan selalu ditandai dengan final. Nah, di sini contohnya, jadi ini adalah kelas state-nya dari homepage. Di sini dia mendeklarasikan sebuah integer, variabel integer ya. Jadi ini hampir mirip sama Java mungkin. Kalau teman-teman udah pernah belajar Android Studio, jadi dia perlu didefinisikan dulu ya, dideklarasikan perlu tipe datanya apa yang ingin ditampung dalam variabel tersebut. Nah, di sini adalah integer nih. Underscore counter di sini adalah variabel untuk menampung data khusus integer. Ya, dia langsung dideklarasikan default value-nya adalah 0. Ya, lalu di sini ada fungsi ya, void underscore increment counter ya, buka tutup kurung, lalu menjalankan fungsi counter plus plus. Nah, di sini ada yang namanya set state. Set state itu di sini juga dijelaskan nih. This call to set state tells the Flutter framework that something has changed in this state. Jadi ini dipanggil untuk state-nya untuk memberitahu Flutter-nya kalau ada sesuatu yang berubah di dalam state ini. Jadi ketika kita ingin mengubah data gitu, mungkin untuk kalau kita nggak pakai set state, dia Flutter-nya ini nggak akan tahu data mana yang berubah gitu. Jadi gunanya state ini untuk memberitahu satu kelas objeknya kalau ada data ataupun objek yang berubah di dalam satu kelas ini. Nah, untuk set state ini hanya bisa digunakan di dalam widget yang menggunakan stateful. Nah, kalau di stateless ya, jadi ada dua, ada stateful dan stateless. Stateful itu dia bisa data dalamnya bisa berbentuk dinamis. Jadi kita bisa mengolah data di dalam stateful. Sedangkan stateless itu hanya untuk data yang bentuknya statis. Dia akan di load sebelum render. Jadi di load dulu, ketika dia nanti tampil datanya itu kemungkinan tidak berubah. Itu bedanya stateful dan stateless. Nah, dan set state juga dia hanya berada di dalam widget stateful. Nah, which calls it to return the build method below so that display can reflect the update values. Nah, jadi karena ini menjalankan kembali build metodenya di bawah, jadi akan menampilkan data yang sudah diupdate. Nah, contoh itu counternya tadi adalah 1. Counternya 1, ketika dia menjalankan fungsi increment counter, dia akan nambah 1 nih data, jadi 0 di plus berarti menjadi 1. Nah, kalau dia ini tidak ada di dalam set state atau tidak ada di atas set state, kemungkinan data ini nggak akan berubah ya. Nah, kemudian build method tidak akan dipanggil lagi ya. Then the build method would not be called again. Lalu tidak ada pergantian apapun. Oke, jadi itu gunanya set ya. Ketika kita ada perubahan data, perubahan objek atau sebagainya, itu pastikan kita naruhnya di dalam set
Sebenarnya ada juga untuk di metode lainnya itu namanya notify listener, tapi itu untuk mungkin saya akan buat nanti video yang lebih jelasnya untuk gunain dalam objek ya, dalam kelas ya, dalam kelas kita gunakan notify listener. Jadi kita tahu bedanya hampir mirip dengan set state. Jadi dia untuk ngasih tahu frameworknya kalau di dalam situ ada perubahan data. Nanti kita bisa cek dulu ya hasilnya seperti apa. Nah, lalu di sini kelas ini dia mereturn sebuah widget ya, maksudnya membuat sebuah widget yang mereturn scaffold. Nah, scaffold ini hampir seperti satu pack ya, satu pack yang isi dalam scaffold ini ada banyak sekali widget. Contoh di sini ada app bar-nya, ada body-nya, ada child. Nah, lalu di dalam body dia ada widget center, lalu di dalam center lagi dia butuh child, di child dia menaruh lagi kolom. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu di bawah body itu ada floating action button. Jadi ini untuk tombol di pojok kanan nantinya. Nah, untuk kita langsung coba, kita bisa langsung flutteran. Oke, teman-teman juga boleh jalanin ya projectnya. Mungkin di build pertama biasanya dia cukup lama untuk compile-nya. Tapi bisa jadi tergantung juga spek dari PC atau laptop teman-teman juga ngaruh ya untuk running projectnya. Nah, ini dia langsung nge-compile nih Flutter-nya. Download Android ARM profile Windows 64 ya toolsnya, ARM release. Nah, di sini dia langsung nge-launching nih lib main.nya. Dia ngejalanin di main-nya. Jadi di folder lib ini tempat kita nanti menuliskan kode-kodenya, yang harus ada wajib adalah file yaitu main.dat. Karena di sini adalah main pack-nya. Jadi ketika pertama kali dijalankan dia akan mencari yang namanya file main.dart. Nah, di dalam main.dart itu ada namanya void main yang menjalankan ya run up my application-nya. Nah, kelas ini yang dijalankan di dalam mainnya. Nah, untuk Flutter juga dia bahasa pemrograman yang mirip dengan C ya, like C, pemrograman yang mirip dengan C. Tapi dia juga mengadopsi dari beberapa bahasa pemrograman ya yang jadi nanti hampir mirip-mirip. Mungkin teman-teman udah kayak Java, kayak JavaScript. Nah, itu jadi satu karena memang base-nya untuk Flutter ini dibuat oleh Google. Jadi dia juga untuk Flutter dia support juga untuk Object Oriented Programming ya atau OOP. Nah, mungkin untuk kelemahannya bukan kelemahan sih, agak kesulitannya di Flutter kita harus belajar dulu tentang Dart. Dan Flutter juga termasuk pemrograman baru, jadi kadang ada library yang belum banyak. Mungkin dia hanya di support di satu OS atau mungkin dia hanya support di Android tapi tidak support di web. Nah, mungkin agak sulitnya di situ. Tapi ya untuk sekarang kemungkinan sudah banyak library yang mudah ya, mudah dipakai. Kita tinggal downloadnya atau tinggal copy aja dari flutter.dev. Nanti untuk cara-caranya kita coba sambil nunggu running programnya. Oke, sambil nunggu mungkin saya sedikit jelaskan ya. Di Flutter juga terdapat satu file tempat kita akan meregistrasi banyak komponen ya, bukan komponen pun banyak library ataupun setting-setting kita naruh gambar di mana,
ketika kita butuh gambar harus aktifkan apa gitu, itu ada di pubspec.yaml ya di sini. Teman bisa lihat di pubspec.yaml. Nah, di sini adalah file bawaan dari Flutter nanti, tempat kita install library ataupun dependencies-nya. Nah, mungkin nanti di library-nya yang kita pakai, seandainya kita butuh font atau butuh icon atau butuh library yang membantu dalam penulisan kodenya, itu kita bisa daftarkan di block dependencies. Nah, untuk blocknya sendiri Flutter ini termasuk case sensitive. Jadi penulisannya kita harus perhatikan. Jadi kita nggak bisa di sini menggunakan spasi yang lebih gitu, itu akan jadi error. Jadi pastikan untuk di Flutternya nanti di sini harus blok-bloknya harus diperhatikan. Nah, untuk penulisan dependencies, penaruhan dependencies ataupun library itu ada di sejajar dengan dependencies yang Flutter ini. Jadi dia harus sejajar dengan Cupertino icons-nya. Di bawahnya nanti kita butuh icon, jadi kita taruh library-nya di dalam sini. Oke, lalu untuk sampel kita naruh font ya, itu kita bisa daftarkan juga di sini. Jadi sebenarnya dokumentasinya sudah cukup lengkap ya untuk Flutter ini. Cuman memang agak sulitnya kita harus menyesuaikan dengan bahasa pemrograman baru. Oke, lalu kita juga bisa daftarin gambar ya. Nah, ini di sini sudah ada dokumentasinya nih. To add asset to your application, add an asset section like this. Nah, jadi untuk menambahkan aset di dalam aplikasi kita perlu setting seperti ini nih. Ya. Dimasukkan ke tag asset. Nah, jadi nanti ini sebenarnya harus dihilangkan dengan cara kita blok ya, kita blok seperti ini, lalu kita control slash. Nah, ini sudah aktif. Nah, untuk nanti kita bisa buat satu file baru, satu folder maksud saya, satu folder baru yang isinya adalah gambar-gambar yang kita butuhin. Oke. Nanti itu berada di sejajar dengan folder-folder yang ada di sini. Nah, isinya adalah nanti mungkin bisa gambar, icon, dan sebagainya. Nanti kita akan coba-coba untuk itu. Oke, kita lihat apa sudah berjalan ya. Oke, masih running ya. Oke, kalau sudah berhasil runningnya, nanti dia akan tampil seperti ini nih. Jadi dia seperti runtime-nya berjalan, ya. Jadi sync files to the device Redmi Note 4, ini device yang saya pakai. Nah, di sini yang muncul Flutter and key command. Jadi ada hot reload, itu kita pakai R, ya, R yang kecil. Lalu untuk hot restart ya, jadi untuk merestart semua isinya itu pakai R gede. R huruf besar, lalu ada list all, itu available interface command, itu pakai H. Lalu untuk detect ya, detect atau terminate, kita bisa pakai Flutteran, tetapi ini akan meninggalkan aplikasi yang sedang berjalan. Nah, untuk clear screen-nya ya, untuk di sini kita pengen clear nih, seandainya kita cuma pakai C atau C ya, C clear the screen. Lalu untuk quit, keluar dari atau untuk matikan running debug-nya, kita pakai key. Nah, silahkan komen-komen ini teman-teman perhatikan. Nah, di sini mungkin ada beberapa muncul warning ya. Kayak ini ada mapper 3.x it not support. Nah, ini nggak apa-apa. Ini tiap-tiap device biasanya berbeda. Nah, ini untuk lalu di bawah juga ada
The Flutter DevTools Debugger and Profiler on Redmi Note 4 is available. Nah, jadi ini debuggingnya dan profilernya itu tersedia dia pakai Yuri ya, Yuri HTTP 127 ya, atau localhost ini, dan portnya dia 9101. Lalu ada query Yuri sama dengan HTTP ya, portnya, dan slash lagi ini di-generate dari Flutter compilernya. Oke, kalau sudah, kita bisa buka emulatornya ya. Di sini harusnya dia muncul. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini adalah untuk tampilan ya. Pertama kali kita running project defaultnya bawaan dari Flutter. Jadi dia sudah membuat sampel page-nya, yaitu home page-nya. Di sini dia ada counter nih. You have push the button this many times. Jadi kita bisa klik tombol ini. Dia akan nambah. Di sini ada nomor ya, nambah counternya nih. Semakin banyak kita klik, nomornya nambah terus. Nah, ini adalah fungsi yang ada di main.dart tadi ya. Main.dart dia menjalankan fungsi increment counter nih. Increment counter ini ditaruh di floating action button. Lalu ada propertinya dia on press ya, ketika ditekan nih, ketika diklik floating action buttonnya ya, floating action button ini ketika diklik dia akan menjalankan increment counternya, menjalankan fungsi ini. Lalu dia pakai set state ya untuk ngasih tahu Flutternya kalau di sini ada perubahan. Itu gunanya set state tadi. Jadi semakin diklik counternya nambah terus nih. Ini bisa juga kita reset sebenarnya, tinggal kita buat button ya, button baru. Sebenarnya kita butuh di sini nambahin di bawah teksnya mungkin ada widget teks, lalu di sini kita kasih size box ya, tingginya 20. Di sini perlu cons size box, koma, lalu di sini kita kasih text button. Size box is not defined katanya. Nah, di sini bisa nih ya. Kita kasih cons saja, cons size box. Nah, kita kasih height ya, tinggi batasnya itu kita beri 20 contoh. Lalu di sini kita kasih button ya, float icon atau teks saja, teks button. Nah, on preset ini adalah fungsi untuk resetnya. Jadi kita buat nanti fungsi namanya underscore reset ya, reset. Lalu childnya kita bisa isi teks reset. Nah, resetnya kita buat satu fungsi di sini di bawah void increment ya.
Di sini kita beri satu fungsi ya, void reset counter underscore ya, underscore reset counter. Oke, lalu kita kasih set state di dalamnya ya, set state counter sama dengan 0. Nah, kira-kira gini. Nah, di sini mungkin ada keterangan ya warna biru nih. The declaration underscore reset counter is not reference. Try removing declaration. Nah, jadi di sini nggak ada reference-nya, tapi ini adalah fungsi yang kita buat. Jadi bisa kita copy lalu kita taruh di button yang tadi kita buat nih. Kita taruh sini aja. Oke, lalu apa katanya? Ada merah nih. Oh, nggak ada koma. Kita kasih koma di sini. Kita save. Nah, kita tadi punya fitur namanya hot reload. Kita tinggal di terminalnya kita R aja. Performing hot reload. Oke, kita kembali ke sini. Nah, dia akan muncul ya. Nah, untuk hot reload dia hanya merubah objek yang kita tambahin atau kita kurangin aja. Untuk value-nya dia tetap beda lagi dengan hot restart. Untuk hot restart artinya kita mereset semua nilainya. Kita reset aplikasinya. Contoh ya, kita hot restart atau shift R di terminal. Nah, nilainya juga dia akan kembali ke 0 karena kita restart ya. Jadi dia akan mendefine atau mengambil deklarasi nilai counternya adalah 0 ya di sini. Oke, lalu kita coba tambahin. Nah, dia bertambah ya. Bertambah lalu coba kita reset. Nah, dia ngereset kembali ke 0. Itu adalah contoh tombolnya. Kita sudah berhasil buat satu tombolnya. Oke, kemudian kita langsung saja untuk buat project toko gitarnya. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, silahkan cek di deskripsinya melalui link yang sudah saya berikan. Teman-teman nanti tinggal copy aja code-nya dari situ, sembari saya jelaskan sedikit-sedikit. Tapi nanti jika teman-teman pengen lihat fullnya, full version dari Flutter, nanti akan saya buat video tersendiri. Tapi video ini untuk implementasi API toko gitar yang sudah kita buat. Oke, langsung kita bisa copy ya. Kita ke GitHub. Oke, ini adalah GitHub ya, source code yang sebelumnya sudah dibuat. Jadi kita nanti sebenarnya tinggal copy saja, lalu sedikit-sedikit setting untuk di Flutter-nya. Oke, yang pertama kita boleh masuk ke screens-nya dulu. Tapi untuk screen juga membutuhkan beberapa desain, jadi kita butuh nanti di size config ya. Kita buat nanti di dalam lib buat satu file namanya sizeconfig.dart. Jadi di sini kita tinggal ikutin aja sebenarnya. Kita tambah satu file namanya size_config.dart. Oke, lalu kita masuk ke size config-nya. Nah, kita tinggal copy aja nih semuanya. Kita copy semua sampai bawah. Ctrl C lalu paste.
Nah, size config ini adalah sesuai namanya ya, size config. Nah, ini untuk konfigurasi size. Seperti ukuran tombol, layar, mungkin nanti di setting di sini. Jadi ketika kita membuat ukuran yang size-nya button itu 30 seandainya, nah seterusnya nanti kita tinggal panggil-panggil aja. Lalu kita save. Lalu mungkin kita bisa ke pubspec.yaml-nya ya. Pubspec.yaml. Kita bisa install dependensi sesuai yang ada di sini. Kita keluar dulu. Kita ke pubspec.yaml. Nah, di sini kita tinggal copy aja nih size-nya. Jadi mulai dari Google Font sampai animate do. Nanti walaupun di bawahnya ada lagi quantity input, lalu badges-nya ya. Tadi kita copy di sini. Ingat ya, untuk ini kita case sensitif. Jadi usahakan ini nanti sejajar dengan Flutter ini. Lalu kita save. Mungkin biasanya ada error karena perbedaan versi. Berarti nanti kita perlu sesuaikan saja versinya yang kita buat itu sama dengan versi yang ada di GitHub ini. Oke, kita tunggu. Ini agak lumayan lama ya untuk downloadnya. Oke, dia sudah running. Flutter pubget. Nah, oke, ini downloadnya kita sudah berhasil nih untuk library-nya. Nah, untuk setiap kita menambahkan dependencies itu pastikan exit code-nya adalah 0. Karena ketika nanti exit code-nya itu 1, dia pasti error. Jadi untuk pemberitahu apakah dependensi yang kita install itu support ataupun berhasil, itu adalah pastikan exit code-nya itu adalah 0. Ya, di output itu biasanya muncul ya setelah kita save di pubspec.yaml, itu bakal muncul. Kita mungkin butuh yang badges-nya ya, kita copy yang badges-nya, kita tambah. Nah, teman-teman mau nambah di bawah Cupertino icons juga boleh, atau sejajar dengan Flutter ini juga boleh. Yang penting dia ada di blok dependencies-nya. Ya, karena ini Cupertino icons ya, dari Flutter sampai Cupertino icons-nya itu dalam satu blok dependencies. Nanti kalau teman-teman juga butuh dev dependencies-nya, itu juga diinstal di blok dev_dependencies. Bisa kita save lagi untuk nambahin badges. Kita tunggu sampai selesai, lalu mungkin kita butuh aset di sini. Aset ada icon. Nah, icon-icon ini nanti yang
sebenarnya kita butuhin ya. Jadi nanti teman-teman boleh silakan di download saja projectnya supaya nanti kita tinggal copy. Atau mungkin teman-teman mau download satu persatu juga boleh. Nah, untuk download projectnya teman-teman masuk ke toko gitar ya, /toko gitar, lalu boleh download zip projectnya. Oke, sembari nunggu, silahkan teman-teman di download dulu. Oke, kalau teman-teman udah berhasil downloadnya, sudah selesai. Di sini saya juga sudah selesai ya. Sudah dapat satu file zip ya, yaitu toko gitar master. Nah, silakan teman-teman di sini ekstrak ya, ekstrak here. Nah, di sini langsung saya buka di Visual Studio Code. Kita masuk ke foldernya cmd, lalu code spasi titik. Nah, ini adalah project yang tadi sudah kita download. Oke. Lalu kita tinggal copy saja file-filenya ya, yang ada di dalam libnya. Tadi saya config sudah. Nah, perlu kita theme-nya ya, mungkin theme-nya itu, theme juga membutuhkan login screen, utils, constant. Package login screen itu ada di package login screen. Nah, ini login screen ini adalah nama app-nya. Beda lagi kalau kita buat nama filenya itu adalah toko gitar ya tadi. Login screen ini adalah nama file tempat menyimpan code kita ditaruh di mana. Nah, berarti kita tinggal copy aja untuk utils konstannya ya. Di sini ada utils, di dalam util ada constants. Nah, kita kembali ke projectnya. Nah, di sini berarti dalam folder lib kita tambahkan satu folder yang namanya utils, lalu enter. Nah, dia selain utils, di dalam utils itu ada dua file ya, constants dan util apps. Oke, berarti kita buat satu folder constants dot, lalu ada juga utils underscore apps dot. Oke, lalu di dalam utils kita masuk ke utils apps-nya. Nah, ini dia dapat flashbar segala macam, ini dia dari dependencies yang sudah kita install sebelumnya. Jadi tinggal kita Ctrl A ya, copy lalu pindahkan ke utils kita yang buat tadi. Oke, begini. Oke, nggak ada error ya. Lalu boleh kita save. Nah, di sini dia muncul warning ya. Nah, di sini sebenarnya adalah untuk penamaan kelas
Di sebenarnya dia punya recommended penamaan kelasnya ya menggunakan upper camel case. Nah, upper camel case adalah setiap huruf pertama dia menggunakan huruf besar. Nah, ada juga namanya lower camel case. Jadi untuk pertamanya dia huruf kecil dan diikuti kata berikutnya itu menggunakan huruf besar. Ini di sini menggunakan lower camel case ya. Tapi nggak apa-apa, ini nggak akan buat error, hanya sebagai warning saja. Karena di Flutter sendiri sudah merekomendasikan untuk penulisannya saja. Jadi walaupun kita buat seperti ini nggak ngaruh errornya seperti apa, tergantung kita manggil kelasnya benar atau enggaknya nanti. Nah, untuk yang di atas ini biasanya yang di sini adalah ketika dia warna biru dia tuh biasanya nggak dipakai, jadi bisa kita hapus aja. Dia dipakai. Apa ini errornya? The library package dialog is legacy should not be import null save. Jadi project ini ya, project yang kita download tadi itu sebenarnya belum support yang namanya null safety. Nah, apa itu null safety? Nanti kita bahas di playlist saya tentang Flutter ya. Jadi untuk ini kita kan implementasinya saja. Jadi teman-teman ikuti saja dulu. Kalau teman-teman mau custom juga boleh, saya sarankan. Kalau emang teman-teman pengen bagus ya custom sesuai kemauan teman-teman semua. Oke, berarti untuk menyesuaikan projectnya kita perlu setting version ya. Version environment-nya, SDK-nya Flutter kita sesuaikan dengan yang ada di project yang kita download tadi. Nah, di sini dia gunain 2.16 ya, 2.16 dan kita pakai 2.17. Nah, sebenarnya ini juga bisa dijalankan walaupun beda versi. Kita gunakan yang namanya unsound null safety. Ya, unsound null safety itu kita bisa cek di dokumentasinya ya. flutter.dev. Oke, lalu kita bisa search di sini. Namanya unsound null safety. Nah, untuk di situ sebenarnya ada coba kita cek di get started ya, write your first app build in part 1 Flutter SDK emulator. Oke. Create plus. Nah, ini untuk contoh kita buat Flutter pakai komen ya. English words. Nah, ini not Pascal case ya, also known as upper camel case. Artinya ini setiap kata dalam string termasuk verse-nya untuk pertamanya diawali dengan uppercase letter. So upper camel case seperti upper camel case. Nah, penulisannya nih, ini kan untuk upper camel case yang biasa seandainya. Nah, untuk upper camel case lalu bentuknya gini. Kata pertamanya itu menggunakan huruf besar, keduanya juga sama. Jadi setiap kata itu menggunakan huruf besar dan tidak pakai spasi. Kita coba cari untuk dokumentasi unsound null safety-nya ya. Next step.
Cari unsound. Oh, sepertinya sudah tidak muncul. Nah, coba kita cari saja Flutter no unsound ya. No sound, null self. Nah, di sini sudah ada ya, unsound null safety. We recommended that if possible you wait for dependencies to migrate before you migrate your package. Jadi ini merekomendasikan jika kita nggak mungkin untuk menunggu dependensiesnya diupdate. Seandainya dependencies yang kita pakai nanti itu belum support null safety, kita boleh pakai yang namanya unsound null safety-nya. Nih, untuk sound and unsound null safe, import path configuration ya. Nah, ini untuk null safe-nya kita tinggal downgrade package-nya, yaitu di lebih dari sama dengan 2.12 dan kurang dari, lebih kecil dari 3 ya. Jadi lebih dari sama dengan 2.12 dan lebih kecil dari 3,00. Nah, ada dua, kita downgrade versinya atau test or running mixed version program dengan Flutteran with yaitu min no sound null self. Jadi nanti kalau kita jalankan itu kita tambahin kodenya ini, min no sound null safety. Oke, di util apps kita sudah copy nilainya. Lalu kita butuh lagi tadi di constants ya. Di constant kita bisa Ctrl A, copy, lalu ke project kita, ke constant juga, kita paste. Oke, ini nggak ada error, kita tinggal save. Oke, kita sudah berhasil save. Berarti kita tinggal lanjut untuk buat yang pertama. Kita bisa buat di main-nya dulu ya. Untuk buat di main-nya tinggal kita jalankan fungsi run my app-nya, itu langsung ke arahkan kita mau kemana. Jadi tapi di sini perlu kita buat screen dulu ya. Jadi screen login, terus kita perlu buat route, kita perlu panggil temnya, kita perlu deklarasikan shared reference-nya. Berarti kita buat route dulu ya, kita perlu route test, lalu tem juga. Tem udah belum ya? Oh belum. Nah, berarti kita tinggal nambahin di sini ya, di dalam lab, bukan di utils ya, di luar util itu namanya tem.dart. Oke, terus kita copy temnya. Kita Ctrl A juga, kita paste di sini, lalu save. Oke, kalau teman-teman udah berhasil download ya project tadi, di sini saya juga sudah selesai ya. Ada namanya toko gitar _master. Dia dibungkus dalam folder zip ya, dia di enkripsi
menjadi folder zip. Oke, lalu teman-teman tinggal ekstrak saja file ini ya. Kita klik kanan, lalu ekstrak here. Oke, terus kita rename saja menjadi sesuai folder yang udah dibuat tadi, yaitu sesuai nama folder aslinya. Untuk tahu aslinya itu kita bisa cek di GitHub-nya ya, di pubspec.yaml-nya ya, toko gitar. Lalu ada di pubspec.yaml. Nah, untuk name package-nya itu namanya login screen. Nah, kita copy saja ini, lalu foldernya kita ganti menjadi login screen. Oke, kalau sudah kita masuk ke foldernya, lalu kita ke CMD ya, pastiin di sini, atau langsung buka di VS Code juga boleh. Kita ketikkan code spasi titik enter. Nah, dia sudah otomatis berada di dalam folder login screen yang sudah kita ganti tadi. Nah, tetapi di sini bakal banyak muncul error nih. Kenapa? Karena kita belum generate dependencies-nya. Nah, untuk generate dependencies-nya kita perlu generate dulu di terminal ya. Caranya kita buka terminal baru ya, kita tarik saja dari bawah boleh, atau di new terminal juga boleh. Di sini teman-teman tinggal jalanin ya, atau jalanin Flutter, atau jalanin langsung di pubspec YAML juga boleh. Di sini contoh kalau dijalanin di terminal, kita jalanin command flutter pub get, lalu enter. Ini juga generate, atau lebih simpelnya kita bisa ke pubspec.yaml. Kita save saja di sini ya. Kita pastikan kursornya sudah berada di pubspec.yaml, lalu kita save. Nah, ini juga dia secara otomatis langsung running ya, flutter pubget running. Nah, menjalankan flutter pubget. Jadi sama aja mau di terminal langsung flutter pubget atau di pubspec.yaml-nya. Jadi di sini kita tinggal tunggu library-nya atau dependencies-nya di generate semuanya. Kita tunggu saja. Nah, kalau sudah berhasil, pastikan exit code-nya itu 0 ya. Nah, dia tidak akan muncul error lagi di sini. Oke. Nah, kalau sudah, baru di sini teman-teman bisa jalanin, tapi menggunakan command unsound null safety. Ya, yang tadi kita cari. Di sini ada unsound null safety. Nah, setiap menjalankan harus pakai ini ya, karena versinya itu beda. Jadi pastiin teman-teman menjalankannya pakai min no sound, null min safety. Boleh copy dari sini atau ketik sendiri ya. Flutter run min no strip sound strip null strip lagi safety, lalu enter. Nah, pastikan teman-teman juga sudah connect ya ke emulatornya atau ke device kalau teman-teman pakai USB debugging di Android. Nah, kita tinggal tunggu proses ini selesai. Nah, mungkin untuk running pertamanya dia butuh waktu agak lama ya, karena dia perlu nge-compile dulu kode-kodenya, baru nanti dijalankan di device kita.
Oke, kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Nah, nanti setelah prosesnya selesai, dia akan otomatis nampil langsung di device kita. Oke, kalau teman-teman sudah selesai ya, berhasil menjalankan app-nya, itu dia bakal muncul seperti ini nih. Notice-nya beda ya. Yang muncul itu beda dengan yang kita buat awal tadi, karena di sini memang versi Flutter-nya itu beda. Ya, di sini pakai 2.16, sedangkan saya tadi untuk buat sendirinya pakai 2.17 sekian. Nah, ini nggak apa-apa, tapi asalkan tadi ya kita run-nya pakai unsound null safety. Mungkin bakal muncul merah gini, tapi ini bukan error ya. Ini warning saja. Jadi ini sudah berhasil kita run. Tinggal kita cek di device-nya. Nah, ini tampilannya ya. Tampilan untuk login-nya. Jadi dia butuh username sama password. Nah, tetapi di sini ada sedikit perbedaan untuk endpoint ya, atau URL API-nya. Jadi kita perlu sedikit setting-setting supaya Flutter-nya itu bisa mengkonsum API yang sudah kita buat. Nah, di sini untuk kita coba dan juga ya kita juga belum menjalankan servernya untuk backend. Jadi kita bisa langsung ke REST API ya. Nah, untuk base URL-nya di sini kita bisa sesuaikan ya, dan pastikan kita harus satu koneksi dengan HP dan laptopnya supaya HP kita bisa akses servernya. Nah, yang pertama kita perlu cek dulu ya IP-nya. Untuk Windows kita pakai if config, IP config maksud saya, IP config. Nah, dia muncul ya Ethernet adapter, lalu wireless LAN adapter yang local area. Ini local area connection 3, 4, lalu ada 13. Nah, kita pakai yang wireless LAN adapter WiFi. Nah, untuk yang kita ambil itu yang IPv4 address. Di sini kita bisa copy ya. Copy lalu portnya sesuai yang kita buat. Nah, yang kita buat di API kemarin portnya adalah 3000 ya. Atau kalau teman-teman pengen ganti jadi 8000 juga boleh. Jadi tinggal copy untuk IP-nya, IPv4-nya copy di sini ya. Kita copy, kita ganti, lalu portnya kita sesuaikan menjadi 3000. Nah, lalu save, dan jangan lupa kita jalankan server untuk API toko gitarnya. Nah, di sini kita di backend-nya kita harus npm run start, spasi harusnya ya, run start, enter, tunggu sampai servernya berjalan. Oke, ini sudah terhubung ya. Server dijalankan di port 3000, terhubung ke MongoDB. Nah, kita berarti HTTP-nya, URI-nya itu IP laptopnya atau PC, lalu portnya 3000. Nah, di sini slash-nya kita sesuaikan ya, untuk URL-nya kita sesuaikan yang sudah kita buat. Nah, di sini ada untuk user ya, login dan registrasi. Nah, berarti user slash ya ada login ya, slash login, ada registrasi. Ini sudah sama. Sekarang coba kita
run ulang ya, karena kita tadi udah ganti IP-nya. Sekarang kita tinggal hot restart ya. Hot restart berarti pakai R gede. Performing hot restart. Kita tunggu sampai restartnya selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Kita udah berhasil restart. Nah, coba kita pakai username yang sebelumnya sudah kita daftarkan. Kita bisa cek di MongoDB Kompas. Oke, lalu kita connect. Kita ke toko gitar, lalu kita cek users. Nah, untuk usernya kemarin username-nya sudah saya buat user ya. Untuk passwordnya itu 123. Jadi teman-teman silahkan diingat kemarin buatnya apa. Oke, di sini agak terjadi lag ya. Nah, di sini kita klik saja. Lalu kita ketikkan user dan passwordnya itu kita pilih 123. Oke, lalu kita coba masuk. Loading. Nah, di sini error ya, tidak dapat terhubung ke server. Nah, di sini kemungkinan terjadi error pada get barangnya. Kita coba di sini cek. Ini user ID, username, user Bram Krisnadanu, reducing number of consider my histogram. Kita cek di backend. Ini tidak ada error. Coba kita buka lagi. Login screen. Nah, di sini dia loading ya. Loading biasanya dia error itu karena URI-nya atau URL yang kita daftarin itu beda nih. Handle visibility no activity Android use text kiwi. Nah, yang pertama di halaman utama itu dia harus get barang. Nah, di sini ada home-nya. Kita bisa ke screen, lalu fitur, ada di homepage. Homepage user itu dia manggil homepage komponen, homepage user komponen. Ada home user. Nah, ini ya, kita masuk ke komponen, lalu ke home users. Di sini home user screen. Ya, di sini namanya homepage user, kita kontrol klik homepage user komponen. Di sini dia untuk get-nya icon ripple produk widget. Nah, di sini ada fitur string get data.
Nah, di sini dia untuk ngambil ya, await http get data barang res. Data barang res ini ada di API data barang res. Nah, di sini tinggal kita samakan URL-nya. Ya, untuk yang barang route itu get al barang ya. Jadi kita copy ini, Ctrl C, lalu pastekan di get al barang. Kita copy di sini. Lalu untuk input keranjang, kita ke keranjang routes. Di sini keranjang / input keranjang. Kita copy juga. Ya sama ya, input keranjang. Input strip keranjang. Lalu get al keranjang. Nah, get al keranjang ini bedanya kita pakai strip setiap penamaannya. Kita kopikan di sini, paste get al keranjang. Lalu update keranjang. Update keranjang, update. Nah, di sini update keranjang sama ya. Update keranjang lalu delete keranjang. Oke, lalu ada delete keranjang juga sama. Oke, routes-nya berhasil. Sekarang kita jalankan ulang. Kita hot restart. Oke, tunggu sampai selesai. Nah, sudah berhasil ya. Ini sudah dijalankan ulang. Di sini terjadi delay. Nah, untuk tampilannya sudah ya, sudah tampil ya, sesuai ini adalah tampilan homepage-nya ya, gitar akustik ya, harganya 500.000. Ini untuk gambar produknya. Lalu kita bisa cek di keranjang, tidak ada data ya, karena kita belum masukin di keranjangnya. Oke, ke data transaksi. Di sini agak lumayan loading ya. Mungkin kita coba Flutter run lagi. Oke, kita tunggu ya untuk jalanin ulangnya.
lumayan agak lama ya, jadi teman-teman tergantung dari spek laptopnya sebenarnya. Ini saya laptop juga agak kentang. Oke, kita tunggu aja. Oke, ini sudah berjalan ya, tinggal kita tunggu. Oke, masih loading. Oke, kita restart lagi. Sepertinya emulatornya ini delay ya. Nanti saya disconnect dulu sebentar. Oke, di sini sudah tampil ya untuk tampilannya. Kira-kira pas kita buka itu, nah kayak gini bentuknya. Jadi ini ada satu barang ya yang sebelumnya sudah diinput. Kita coba untuk masukin keranjang, kita klik barangnya. Nah, muncul di sini. Ini gitar akustik barangnya kita masukin keranjang. Nah, di sini kita masukin jumlah beli ya, karena di masukin keranjang kemarin kita juga inputin jumlah belinya. Kita contoh 2. Oke, loading. Oke, berhasil input keranjang. Oke. Nah, langsung kita diarahkan di keranjang. Nah, di sini total kemarin ya, kita buat grand total nih. Kita dapat jumlahnya 1 juta. Jadi untuk tipenya adalah gitar akustik, harganya 500.000, jumlah belinya 2 dikali 500.000 ya. Jadi jumlah beli dikali harga dan totalnya adalah 1 juta. Contoh kita ke keranjang lagi, terus kita beli lagi
contoh jumlah belinya 1, kita submit. Oke, berhasil. Nah, di sini jumlah belinya 1.500.000. Oke, jadi sesuai ya. Nah, sekarang kita coba check out. Untuk transaksi kita cek dulu ya. Untuk URL-nya yang kita buat kemarin di transaksi route. Nah, di sini kita buatnya input transaksi. Jadi di API kita juga perlu ganti yang input jadi input transaksi, terus ada get transaksi by ID user ya. Coba kita cek get transaksi by ID user. Nah, ini kita juga copy, kita pindah ke sini, paste, kita save, lalu kita jalankan ulang, kita hot restart ya. Kita tunggu prosesnya selesai. Nah, lalu kita ke keranjang, kita coba untuk transaksi, kita check out. Nah, peringatan. Nah, sini oke ya, berhasil transaksi. Pas oke. Nah, kita masuk ke transaksi, lalu kita bisa tahu nih ID transaksinya, lalu totalnya 1.500.000. Kita juga bisa cek detailnya. Ini adalah detail transaksi ya. Kita requesting jumlah beli 2 dan ini jumlah belinya 1. Kita back. Lalu kita cek ke akun juga. Nah, di sini nama lengkapnya ya, Bram Krisnadanu, username-nya user, emailnya user@mail.com. Nah, di sini kita bisa log out. Kita oke. Nah, begitu kira-kira untuk front end-nya ya. Nah, untuk detail gimana cara buat Flutter-nya itu nanti saya akan buatkan playlistnya untuk Flutter. Jadi untuk sementara teman-teman boleh cloning dari sini. Selamat mencoba, dan teman-teman saya sarankan untuk coba custom sebisa mungkin ya. Untuk toko gitarnya mungkin teman-teman boleh ganti case atau ganti judul project atau desain ya. Teman-teman boleh dioprek-oprek code-nya ini. Oke, jadi untuk Flutter toko gitar kita cukup sampai sini lagi dulu ya, maksudnya kita cukup sampai sini dulu. Nanti kemungkinan lain waktu saya akan buat untuk Flutter dari nolnya. Jadi teman-teman seenggaknya tahu dulu deh konsum API-nya seperti apa. Teman-teman boleh lihat-lihat code-nya ya dari sini. Ya, jadi terima kasih sudah mengikuti video saya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.